Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari Kompos 9 yang beranggotakan saya, Novi Putri Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Refti Ainun, jurusan Psikologi Islam, UIN Imam Bonjol Padang. Di sini kami mau menjelaskan tentang anak gangguan belajar. Pengertian gangguan belajar. Kesulitan belajar adalah kondisi di mana anak dengan kemampuan inteligensi rata-rata atau di atas rata-rata, namun memiliki ketidakmampuan atau kegagalan dalam belajar, yang berkaitan dengan hambatan dalam proses persepsi, konseptualisasi, berbahasa, memori, serta pemusatan perhatian, penguasaan diri, dan fungsi integrasi sensorik motorik. Berdasarkan pandangan Clement tersebut, maka pengertian kesulitan belajar adalah kondisi yang merupakan sindrom multidimensional yang bermanifestasi sebagai kesulitan belajar spesifik, hiperaktivitas, dan atau distrabilitas dan masalah emosional. B. Karakteristik gangguan belajar. Pertama, sejarah kegagalan akademik berulang kali, yaitu pola kegagalan dalam mencapai prestasi belajar ini terjadi berulang-ulang. Yang kedua, hambatan fisik atau tubuh atau lingkungan berinteraksi dengan kesulitan belajar, yaitu adanya kelainan fisik pada anak. Yang ketiga, kelainan motivasional, yaitu kegagalan berulang, penolakan guru dan teman-teman sebayanya, tidak adanya reinforcement juga. Yang keempat, kecemasan yang sama-sama mirip kecemasan yang mengambang, yaitu kegagalan yang berulang kali yang mengembangkan harapan akan gagal dalam bidang akademik dapat menular ke bidang-bidang pengalaman lain. Yang kelima, perilaku berubah-ubah. Dalam artian ini tidak konsisten dan tidak terduga. Rapor hasil belajar anak dengan kesulitan belajar cenderung tidak konstan. Yang keenam, penilaian yang keliru karena data tidak lengkap, yaitu kesulitan belajar dapat timbul karena pemberian label kepada seorang anak berdasarkan informasi yang tidak lengkap. Yang ketujuh, pendidikan dan pola asuh yang tidak dapat memadai. Terdapatnya anak-anak yang tipe mutu penguasaan dan urutan pengalaman belajarnya tidak mendukung proses belajar. C. Penyebab gangguan belajar. Yang pertama, faktor fisiologi adalah faktor fisik dari anak itu sendiri. Seorang anak yang sedang sakit tentunya akan mengalami kelemahan secara fisik, sehingga proses menerima pelajaran ini, memahami pelajaran menjadi tidak sempurna. Ini merupakan contoh dari faktor fisiologi. Yang kedua, faktor psikologis adalah berbagai hal yang berkenaan dengan berbagai perilaku yang ada dibutuhkan dalam belajar. Sebagaimana kita ketahui bahwa belajar tentunya memerlukan sebuah kesiapan, ketenangan, dan rasa aman pada anak tersebut. Ini merupakan contoh dari faktor psikologis lain. Yang kelima, perilaku berubah-ubah. Dalam artian ini tidak konsisten dan tidak terduga. Rapor hasil belajar anak dengan kesulitan belajar cenderung tidak konstan. Yang keenam, penilaian yang keliru karena data tidak lengkap, yaitu kesulitan belajar dapat timbul karena pemberian label kepada seorang anak berdasarkan informasi yang tidak lengkap. Yang ketujuh, pendidikan dan pola asuh yang tidak dapat memadai. Terdapatnya anak-anak yang tipe mutu penguasaan dan urutan pengalaman belajarnya tidak mendukung proses belajar. C. Penyebab gangguan belajar. Yang pertama, faktor fisiologi adalah faktor fisik dari anak itu sendiri. Seorang anak yang sedang sakit tentunya akan mengalami kelemahan secara fisik, sehingga proses menerima pelajaran ini, memahami pelajaran menjadi tidak sempurna. Ini merupakan contoh dari faktor fisiologi. Yang kedua, faktor psikologis adalah berbagai hal yang berkenaan dengan berbagai perilaku yang ada dibutuhkan dalam belajar. Sebagaimana kita ketahui bahwa belajar tentunya memerlukan sebuah kesiapan, ketenangan, dan rasa aman pada anak tersebut. Ini merupakan contoh dari faktor psikologis. Ini salah satu contoh anak gangguan belajar.
Mari kita dampingi anak-anak belajar di rumah, apalagi dalam keadaan pandemi COVID-19 saat sekarang ini. Dampak perkembangan anak dengan gangguan belajar. Kesulitan belajar perkembangan motorik gerak. Gangguan kemampuan melakukan gerak dan koordinasi gerak. Bentuk-bentuk gangguan perkembangan motorik meliputi motorik kasar, gerak melimpah, dan gerakan canggung. B. Gangguan perkembangan sensorik atau penginderaan. Gangguan pada kemampuan menangkap rangsangan dari luar melalui alat indera. Gangguan tersebut mencakup pada proses penginderaan, pendengaran, perabaan, penciuman, dan pengecapan maupun perkembangan perseptual, pemahaman atau apa yang diindera. C. Gangguan perkembangan mengolah dan memahami perangsangan proses penginderaan sehingga menjadi proses yang bermakna. Identifikasi anak dengan gangguan belajar. Disleksia, masalah umum yang menandai seorang anak mengalami kesulitan belajar adalah keterampilan dalam membaca. Anak-anak seperti ini mempunyai kesulitan dalam keterampilan fonologis yang melibatkan kemampuan untuk memahami bagaimana bunyi dan huruf dipadukan dengan untuk membentuk kata-kata. 2. Disgrafia adalah kesulitan belajar yang ditandai dengan adanya kesulitan dalam menggunakan pemikiran dan komposisi tulisan. Yang 3. Disgrafia adalah umumnya istilah disgrafia digunakan untuk mendeskripsikan tulisan tangan yang sangat buruk. 4. Diskalkulia dikenal juga dengan perkembangan aritmatika dan kesulitan belajar yang melibatkan kesulitan belajar dalam hitungan matematik. Intervensi anak dengan gangguan belajar. Kesulitan belajar bahasa, disleksia, disgrafia membutuhkannya. Ia juga menyimpulkan bahwa salah satu alasan kecenderungan tidak efektifnya pendidikan khusus adalah kurangnya pelatihan yang diberikan kepada guru pendidikan khusus dalam bidang psikologi pengadilan membaca atau praktis pembelajaran mencakup semua keterampilan membaca dan menulis dalam cara sesuai dengan tingkat dari K12. Pendidikan anak dengan gangguan belajar. Karena ada kalanya di usia masa sekolah anak-anak perlu ditanya, diajak berkomunikasi, sering diminta alternatif pendapatnya atau bahkan dimarahi bila perlu bila ia melakukan suatu kesalahan. Untuk dapat menjaring kesulitan yang terdapat pada diri anak, terutama kesulitan dalam belajar, untuk diminta selalu berkomunikasi aktif dengan anak. Komunikasi yang terbina dalam keluarga berguna untuk mengetahui keluhan anak, permasalahan yang dihadapinya, harapan-harapan anak, dan bergejolak-gejolak emosi yang terdapat dalam diri anak. Beberapa pencegahan untuk anak yang gangguan belajar berdasarkan gejala yang diamati, yang harus kita perhatikan adalah yang pertama dalam melihat siswa dalam tempat duduk siswa, di mana tempat duduk siswa yang mengalami gangguan penglihatan dan pendengaran dan kurang konsentrasi sebaiknya duduknya di depan, karena mereka dapat melihat tulisan di papan lebih jelas. Begitu pula dalam mendengar semua informasi belajar yang diucapkan oleh guru mereka, sehingga mereka lebih konsentrasi lagi bila duduk di depan. Gangguan kesehatan. Anak yang memiliki gangguan kesehatan sebaiknya diistirahatkan di rumah dengan tetap memberikan bahan pelajaran dan bimbingan oleh orang tua dan keluarga lainnya. Yang ketiga, ada program remedial. Program remedial ini berguna bagi siswa yang gagal melakukan program pembelajaran akibat gangguan internal yang dialami oleh dirinya. Dan apabila itu sangat efektif untuk membantu mereka. Di antaranya adalah mengulangi kembali bahan pelajaran yang belum dikuasai dan memberikan tugas-tugas tertentu kepada siswa yang lain dan sebagainya. Itu adalah bentuk dari remedial. Yang keempat ada bantu media dan alat-alat peraga. Di sini penggunaan alat peraga pelajaran dan media belajar kiranya cukup membantu siswa yang mengalami kesulitan dan menerima materi pembelajaran yang dibuat oleh siswa itu sendiri. Itu akan medianya belajar siswa itu adalah ketika mereka tidak mengerti dengan tulisan. Ada kelima, suasana belajar yang menyenangkan. Suasana belajar yang menyenangkan perlu untuk siswa karena dimana ketika mereka nyaman dengan suasana yang ada di lokal,
akan menggambarkan dan membantu siswa yang mengalami hambatan dan menerima materi pembelajaran dengan senang. Itu akan lebih menenangkan mereka. Ada yang keenam, ada motivasi orang tua. Di sini peran orang tua sangat penting. Peran orang tua sangat penting untuk memberikan motivasi eksternal dan intrinsik agar mampu memperoleh hasil belajar yang memuaskan, sehingga mereka lebih giat lagi. Dan perhatian dari orang tua itu sangat penting bagi mereka karena mereka membutuhkan itu semua. Dan itulah dari beberapa cara mengatasi anak yang kesulitan belajar.